semuanya, selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation bersama saya Vivi Henuk, host Cakraloka. Nah, kali ini saya tidak sendiri lagi tentunya ya, selalu ketika saya berada di Cakraloka nggak pernah sendiri, selalu ada temannya gitu kan ya. Nah, apa yang akan saya bicarakan pada saat ini tentu saja sesuatu yang mungkin sering muncul di media sosial atau di sekitaran kampus Universitas Negeri Malang tentang ejang profesor. Apa sih itu? Apakah profesor yang profesor dewa ataukah yang seperti apa begitu ya? Telah hadir bersama saya saat ini Profesor Dr. Hadi Nur. Selamat datang Prof di Cakraloka. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau adalah ejang Profesor Universitas Negeri Malang sejak 2017 hingga 2021. Betul ya, Prof? Iya, betul. Oke. Sekali lagi, begitu banyak informasi Prof yang ada di sekitaran kita tentang ejang profesor. Sebenarnya ejang profesor sendiri itu apa gitu? Kita Universitas Negeri Malang punya profesor ya, Prof, banyak begitu dari berbagai macam bidang keilmuan. Nah, ejang profesor sendiri ini tuh sebenarnya apa, Prof? Secara terminologi gitu. Ya, jadi perkataan ejang itu kalau kita lihat itu adalah perkataan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi artinya adalah suplemen atau tambahan. Jadi sebenarnya itu bukan profesor tetap. Jadi profesor yang sifatnya itu tidak tetap. Dan orang yang biasanya dilantik atau diangkat menjadi ejang profesor itu adalah orang yang bekerja tetap di tempat yang lain. Contoh saya dulu sebelum saya join dengan Universitas Negeri Malang, saya adalah dosen di Universiti Teknologi Malaysia. Sebagai UTM ya, sebagai full professor. Kemudian sambilan, ya, artinya saya tidak tetap itu diangkat oleh Universitas Negeri Malang sebagai ejang profesor. Dan alhamdulillah pada waktu saya diangkat itu saya adalah ejang profesor pertama di Universitas Negeri Malang. Di bidang apa, Prof? Bisa disampaikan ke Cakrawani? Background saya adalah kimia. Kimia ya, Prof. Oke. Khususnya kalau topik yang lebih detail lagi itu kimia material. Sebelum menjadi ejang profesor di Universitas Negeri Malang, apa saja yang selama ini Prof Hadi lakukan di UTM begitu? Apakah hanya full mengajar, juga riset atau apa aja, Prof? Kira-kira. Jadi saya menjadi staf di UTM itu sejak tahun 2002. Dan sebelumnya saya juga adalah mahasiswa PhD di UTM dari tahun 1995 sampai 1998. Kemudian saya lanjut dengan UTM itu sebagai postdoc. Jadi postdoc nanti kalau ada itu sesi yang lain kita boleh jelaskan apa itu postdoc ya. Jadi postdoc itu adalah setelah kita doktor kita melakukan riset tapi dibimbing oleh pembimbing juga, tapi agak mandiri lah melakukan riset itu. Dan kebetulan saya adalah postdoc yang pertama juga di Universiti Teknologi Malaysia. Dan kemudian saya postdoc juga di Jepang dari tahun 1999 sampai 2002, dan saya kembali lagi ke UTM sebagai staf. Dan saya sebagai staf itu bukan hanya mengajar dan membuat research, tapi juga memegang posisi administratif sejak tahun 2008 sampai saya pindah ke Universitas Negeri Malang itu saya memegang beberapa posisi. Selama hampir 6 tahun itu sebagai manajer hubungan internasional. Kemudian dilanjutkan menjadi direktur pusat penelitian dan terakhir menjadi direktur institut yang membawahi 6 buah pusat penelitian. Jadi pengalaman saya dalam segi administratif dan juga dalam research ya itu mungkin akan menyumbang kepada posisi saya sebagai ejang profesor di Universitas Negeri Malang. Jadi Cakrawaninya kita kehadiran narasumber yang ini ya luar biasa ya, punya latar belakang yang bukan hanya Indonesia gitu ya, Prof, tapi memang awalnya itu bekerja di UTM Malaysia. Baik, Prof. Nah, kemudian bagaimana perspektif mengenai pentingnya ejang profesor itu di sebuah
perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira bagaimana? Kita melihatnya dari perspektif yang beragam ya. Jadi mungkin dari perspektif universitas, kemudian perspektif dari orang yang diangkat menjadi adjunct profesor itu sendiri, dan juga kita bisa melihatnya dari perspektif secara umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau secara umum dulu, secara umum ya. Jadi kalau kita lihat manusia itu dalam konsepnya itu adalah sebenarnya makhluk yang lemah sebenarnya kan. Kita dilahirkan itu adalah dalam kondisi yang sangat lemah. Beda kalau kita lihat binatang, monyet itu simpase dan lain-lain sebagainya, lahir langsung bisa lari bisa lompat ya. Jadi manusia itu karena lemah itu dia perlu bersosialisasi, dibantu oleh manusia lain. Jadi posisi adjunct profesor itu seperti itu juga. Ini sebenarnya untuk meningkatkan kerjasama dari institusi, kemudian juga dari segi personal. Kenapa? Karena yang adjunct tadi menurut definisinya adalah tidak tetap. Jadi dia yang tetap itu di tempat yang dia bekerja di kalau saya di Universitas Teknologi Malaysia, saya adjunct di UM. Jadi saya lah yang menjadi jembatan untuk membuat kerjasama antara UTM, Universitas Teknologi Malaysia dengan Universitas. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Kalau kita lihat lagi lebih jauh dari aspek perspektif universitas. Universitas itu kan tujuannya adalah bukan saja untuk mendidik ya, tapi juga kalau di UM ini kan learning university. Itu konsep yang saya sangat bagus. Pembelajaran. Jadi kita itu harus belajar dari orang-orang yang di luar dari universitas. Jadi kita cara kita memandang, kemudian cara kita melihat sesuatu itu. Kalau ada orang dari luar datang dan adjunct profesor itu adalah misalnya bukan saja dari dosen, sebenarnya ada macam-macam adjunct profesor itu. Ada dosen dari industri juga bisa, dari pemerintahan juga bisa. Jadi banyak beragam sehingga kita melihat perspektif yang lebih luas. Jadi itu menurut saya yang paling penting ya, yang nggak perlu kita lihat. Intinya itu dalam rangka mensupport begitu ya dalam UM dalam mencapai visinya juga bahwa UM itu menjadi rujukan dari berbagai macam istilahnya stakeholder, masyarakat bisa belajar ke UM juga mau belajarkan orang lain kan begitu ya. Dengan hadirnya adjunct profesor ini membuat UM menjadi mengoptimalkan sebagai perguruan tinggi yang memang tujuan visinya adalah menjadi rujukan bagi begitu banyak orang. Kalau Prof sendiri sebagai dikatakan adjunct profesor itu sebenarnya mendapatkan apa gitu? Yang paling penting bagi saya adalah saya mendapatkan teman baru. Itu yang paling penting. Ya, karena networking di dunia saat ini itu paling penting ya Prof ya. Itu sangat penting karena konsep tadi yang saya bilang bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Dan kita menjadi makhluk yang itu menguasai dunia karena kita itu bekerja sama. Jadi kalau kita tidak bekerja sama, gimana kita boleh menguasai dunia ya? Sama kalau tidak bekerja sama seperti ya simpanse tadi lah. Misalnya kan dia tidak, kelebihan kita dengan orang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain itu adalah kita bisa bekerja sama. Jadi itu menurut saya konsep yang paling penting. Cuma yang adjunct profesor ini sebenarnya perlu ada agreement antara yang akan disepakatkan dengan dengan universitas. Dan kalau ada agreement dan setuju dua-dua belah pihak, makanya dia akan membuahkan hasil ya, kerjasama semakin meningkat, kemudian produksi misalnya ada publikasi, kemudian mahasiswa pun boleh kita bantu dari masing-masing universitas. Jadi kita masih akan menjadi kuat. Dan satu lagi kelebihan yang menurut saya sangat penting, saya posisi saya sebagai karena jarak tidak terlalu jauh ini. Malaysia, Malaysia dengan Malang tidak terlalu jauh ya. Dari Johor Bahru ada pesawat terbang dari Malaysia itu dari Johor Bahru
langsung ke Surabaya. Ke Surabaya. Dulu sampai setiap hari. Ambil. Sekarang karena pandemi. Iya, karena pandemi ya. Kan, tapi menurut saya itu jarak tidak menjadi masalah sebenarnya. Tidak. Dan saya ini personal ya. Karena saya warga negara Indonesia. Ya, betul. Jadi ini adalah platform saya untuk saya menyumbang juga ke tanah air. Ya. Jadi itu menurut saya yang paling penting. Dan teman-teman di UTM di Universitas Indonesia pun tahu pasal mengenai hal ini. Dan mereka pun dia memanfaatkan saya untuk meluaskan kerjasama UTM. Tetapi dari segi saya sendiri, saya mempunyai semangat sebagai adjunct profesor dan saya boleh berkontribusi ke tanah air. Itu sebenarnya yang menurut saya menjadi motivasi saya kenapa perlunya motivasi saya untuk menyumbang. Ini perlu digarisbawahi berarti Cakramania ya, bahwa ketika kita besar di negara orang itu nggak boleh lupa ya Prof ya, kita tetap harus memberikan sumbangan kepada ini. Keren sekali menurut saya bahwa ketika kita memang menjadi besar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga memikirkan kita bermanfaat untuk bangsa dan negara kita sendiri gitu ya. Ini highlight nih Cakramania. Mungkin yang punya cita-cita kepingin nanti saya suatu saat mau jadi profesor, ingat jangan hanya fokus pada keilmuannya saja, tapi juga harus bermanfaat buat begitu banyak orang, buat bangsa dan negaranya. Oke. Selanjutnya Prof, tugasnya detail Prof. Teknisnya itu bagaimana sih? Apakah datang ke kelas, ngajar, terus kemudian betul-betul melaksanakan riset, mengambil data di Indonesia, atau seperti apa bentuknya? Ya, jadi sebenarnya tadi kata kuncinya agreement. Jadi kalau kita lihat misalnya adjunct profesor kalau di luar negeri di Amerika, dia ada juga adjunct profesor yang ngajar Jadi spesifik tugasnya. Dan ada juga adjunct profesor yang mungkin buat research, spesifik untuk research. Jadi sebelum saya diangkat menjadi adjunct profesor di Universitas Negeri Malang ini, kita ada diskusi juga. Apa sih tugas saya? Karena saya tahu bahwa saya yang pertama di Universitas Negeri Malang menjadi adjunct profesor. Jadi saya bilang bahwa kontribusi saya itu mungkin yang pertama dari research. Kemudian yang kedua membawa nama Universitas Negeri Malang ke luar negeri. Dari segi risetnya itu tentu harus dinilai dari output. Jadi memang dari output itu biar nampak orang bahwa saya adalah adjunct profesor di Universitas Negeri Malang. Setiap publikasi saya itu saya tulis afiliasinya Universitas Negeri. Jadi saya ada 2 afiliasi sejak tahun 2017 itu, Universiti Teknologi Malaysia dan Universitas Negeri Malang. Jadi di situ nampak bahwa kontribusi kita itu tercatat. Jadi itulah yang tugas yang ditulis itu agreement itu. Kemudian juga dari research misalnya. Jadi saya mengusahakan riset itu jalan antara dua universitas. Makanya ada matching grant. Jadi UTM dia punya grant sekian, UTM sekian, kita kerjasama untuk membuat research dan itu jalan sekarang. Riset itu jalan dan saya bawa kawan-kawan juga untuk melakukan research. Jadi bukan saja secara saya personal, tetapi saya juga mendorong kawan-kawan yang di UTM itu di Universitas Negeri Malaysia itu untuk bersama dengan Universitas Negeri Malang. Jadi sebenarnya kontribusi kita itu bukan hanya untuk personal aja. Jadi saya bilang bahwa profesor itu perlulah membuat impact, berdampak. Berdampak itu bukan untuk dia, tetapi dia juga boleh berdampak untuk komunitas. Sekurang-kurangnya komunitas di universitas. Ya, kalau lebih kecil lagi mungkin fakultas. Saya kebetulan di UTM itu sampai saya berhenti tanggal 31 Mei saya menjabat sebagai direktur institut. Jadi saya memang membawa institut yang saya pimpin itu untuk bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Jadi itulah mungkin yang boleh membawa dampak yang positif bagi Jadi itulah cerita. Jadi bukan hanya sekedar
bantuin riset atau tapi lebih kepada membangun komunitas belajar juga, kerjasama antar perguruan tinggi supaya sama-sama bertumbuh, sama-sama besar begitu ya. Betul. Ya. Itu idealnya. Idealnya. Nah, idealnya seperti itu. Karena saya bilang tadi saya ingin berkontribusi. Contribution itu yang menurut saya sangat. Tapi ada juga yang kalau kita lihat ya tergantung personalnya juga. Ya, kadang-kadang agent profesor itu ya dia memang membawa dirinya saja. Artinya dia tidak itu tergantung dengan personality. Nah, jadi menurut saya itulah agent profesor itu kembali lagi dia bukannya tetap ya, tetapi dia itu membawa alma maternya, membawa apa namanya di tempat dia bekerja itu juga sama. Oke. Nah, sekarang kan Prof. Hadi sudah menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang. Ya. Nah, harapannya ke depan terkait tentu saja harapan Prof terhadap Universitas Negeri Malang ke depan ini itu dengan bergabungnya Prof Hadi ada di sini itu apa Prof kira-kira? Saya melihat harapan itu agak tinggi juga ya, karena melihat potensi. Jadi kita ada potensi, kita berharap bahwa kita boleh menjadi universitas yang unggul. Yang pertama saya lihat potensinya boleh saya katakan itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Mungkin saya mengatakan ini saya 27 tahun lebih di luar negeri. Dan saya melihatnya mungkin lebih jernih daripada orang yang berada di dalam sendiri. Ya, karena saya melihatnya dari luar negeri. Dan saya lihat Universitas Negeri Malang ini mempunyai potensi dan itulah yang perlu digerakkan. Jadi untuk menggerakkannya itu ya kita perlu ada 3 faktor yang menurut saya sangat-sangat penting ya di dalam kita melihat universitas yang sustainable, yang berkelanjutan dan menjadi unggul. Yang pertama itu adalah human resource. Human resource itu menurut saya UM ini luar biasa, orang-orangnya luar biasa dan tanggal 30 besok ini kita ada profesor termuda yang akan dikukuhkan. Saya boleh sebut Prof Taufik ya, umurnya belum 40 tahun, luar biasa. Ya, jadi artinya memang kita punya potensi dari human resource dan saya tahu juga samping Pak Taufik banyak lagi muda-muda yang lain yang luar biasa. Yang kedua infrastruktur. Infrastruktur kita tahun 2015 saya lihat belum lagi ada bangunan itu. Yang di sebelah itu yang A19 belum ada lagi yang di GKB. Dan kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya lihat laboratorium luar biasa. Dan itu potensi. Jadi infrastrukturnya menurut saya mempunyai potensi yang luar biasa. Kemudian yang dari infrastruktur dan human resource ini yang mendukung untuk sustainable tadi, yang ketiga adalah financial. Financial itu penting ya, kalau seandainya memang kalau nggak ada duit, kalian semua. Jadi ini disupport juga dengan status Universitas Negeri Malang sebagai PTN. Nah, ini menurut saya sangat penting dan kita dapatkan peluang untuk pendanaan dari pemerintah. Dan saya lihat juga ada peluang juga kita untuk berkembang, mendapatkan financial yang lain, ya misalnya yang saya tahu sekarang ini akan ada fakultas kedokteran ya. Fakultas kedokteran. Apalagi kalau kita ada rumah sakit, nah, itu memang di mana-mana di seluruh dunia universitas yang mempunyai rumah sakit, contohnya UG di depan situ, itu memang sumber keuangan yang bisa membantu universitas menjadi sustainable. Jadi 3, yang pertama itu adalah human resource, yang kedua itu adalah infrastructure, yang 3 financial. Kalau satu nggak ada, ya nggak bisa. Jadi saya lihat harapan saya ini menjadi apa namanya? Saya menjadi optimis sebenarnya. Karena tiga-tiganya. Tinggal bagaimana kita sekarang ini menyusun strategi. Menyusun strategi. Yang kedua adalah membuat platform sehingga kita ini boleh menjadi sustainable. Itu yang menurut saya perlu dipikirkan oleh kita bersama. Contoh, saya sejak tahun 2016 saya menginisiasi apa yang disebut sebagai Indonesia Malaysia Research Consortium.
Jadi konsorsium universitas di Indonesia dan konsorsium universitas di Malaysia. Jadi saya melihat itu menjadi potensi kita untuk meluaskan kerjasama. Dengan potensi yang ada di UM ini, saya pikir kita boleh memanfaatkan platform itu, konsorsium ini dan platform-platform yang lain untuk kita bergerak maju. Kemudian yang saya lihat branding, ini kan branding juga kita ngobrol seperti ini kan. UM ini brandingnya menurut saya lumayan bagus. Gitu ya. Dari kalau di Indonesia orang siapa nggak kenal Universitas Negeri Malang. Iya. Cuma kita ingin lebih lagi go internasional. Iya. Itu menurut saya peluang Iya. dan harapan saya supaya kita bisa bekerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, dan kita mengharapkan juga ranking universitas kita boleh naik. Ya. Itu harapan semua, bukan harapan UM saja, tapi pemerintah juga mengharapkan UM itu untuk menjadi universitas yang unggul. Iya. Dan saya pikir harapan itu kita realisasi dengan potensi-potensi yang tiga tadi itu yang saya sebutkan. Jadi kalau dikatakan kalau itu menjadi harapan, yang bekerja bukan hanya pimpinannya saja kan Prof, bukan hanya dosennya saja, tapi mahasiswa juga bisa berkontribusi, tenaga kependidikannya juga berkontribusi. Jadi seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Malang itu punya tanggung jawab bersama untuk membesarkan Universitas Negeri Malang. Begitu ya Prof? Iya. Dengan melihat tadi apa yang disampaikan oleh Prof Hadi, ada begitu banyak potensi-potensi yang muncul. Jadi Cakramania yang ada di rumah juga bisa ikut serta dalam membesarkan kampus kita tercinta Universitas Negeri Malang. Wah, terima kasih untuk informasi-informasinya dan juga pengalaman-pengalamannya selama ini terkait Prof Hadi yang pernah menjadi adjunct profesor di Universitas Negeri Malang, dan selamat datang juga di Universitas Negeri Malang. Jadi begitu ya Prof ya, karena sudah menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin Prof Hadi ada closing statement untuk diskusi kita. Silakan. Jadi saya melihat UM ini ya, dari segi tagline itu ya, Learning University, Excellence in Learning Innovation. Ini menurut saya perlu kita perjuangkan konsep dari learning. Kita ini manusia itu kan belajar, kita mempunyai potensi untuk belajar, dan kita mempunyai potensi untuk menyumbang kepada kepada kemanusiaan, kemudian kepada ilmu, pengetahuan dan teknologi dan segala macam itu. Jadi apa yang perlu kita lihat itu adalah kita perkokoh ya support system kita untuk kita mencapai menjadi excellent learning university, dan itu perlu juga disosialisasikan, itu perlu juga menjadi arah kita, dan saya pikir itulah yang perlu mahasiswa juga ya. Kalau mahasiswa itu ya belajar, saya biasanya kalau mengajar itu, kamu kalau hanya tidak fokus melihat itu learning itu tidak sampai ke long term memory, hanya sampai ke short term memory, habis itu lupa. Jadi learning proses itu perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah di Universitas Negeri Malang saya lihat fasilitasnya mendukung, sangat mendukung, dan itu perlu kita manfaatkan untuk Cakramania semuanya. Konsep learning itu sudah perlu dipahami bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang belajar, dan kita ingin berkontribusi untuk umat manusia, untuk masa depan kita, untuk sustainability ya. Jadi itu memang yang perlu kita perjuangkan. Itu saja mungkin yang saya boleh sampaikan. Terima kasih Prof Hadi sekali lagi sudah hadir di Cakraloka, dan semoga kita selalu diberi kesehatan ya Prof. Nanti datang lagi dengan topik yang berbeda-beda lagi, memberikan menjadi sumber belajar buat Cakramania yang ada di manapun berada. Sekali lagi Cakramania, jangan kemana-mana, tetap di Cakraloka, karena informasi-informasi yang penting terkait Universitas Negeri Malang akan senantiasa hadir. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Hadi, bahwa kita akan bertumbuh bersama menjadi warga Universitas Negeri Malang yang tentu saja saling support satu dengan yang lainnya.
Terima kasih. Inilah Cakraloka Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala. UM the only one.